Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Semua bersuka cita, oke, hari ini kita mau bersuka cita bareng, kita mau nyanyi-nyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau lompat-lompat, dan kita juga mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis ya, cari tempat duduk yang enak ya, lipat tangannya dan tutup mata. Kak Prince akan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan, yang Engkau telah siapkan bagi kita semua untuk semangat mengikuti ibadah sekolah minggu pada sore hari ini Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau berkati pertengahan, awal, hingga akhirnya Tuhan. Semuanya kuserahkan dalam namamu dan tanganmu Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati dan Engkau akan memimpin Tuhan. Tuhan, kiranya doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih itu
semuanya. Kita mau belajar firman Tuhan saat ini. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau beribadah. Tuhan tolong pimpin kami, Tuhan tolong urapi kami semuanya. Berikan pengertian kepada kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau belajar dari Alkitab kita, siapkan Alkitabmu. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita masih mau berbicara tentang Nabi Elia. Saat ini judul cerita firman Tuhan adalah api turun dari langit. Wow, hebat, keren, api turun dari langit. Nah, kalian bisa nanti membacanya, kisah ini diambil dari Alkitab di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Tapi kita mau belajar ayat hafalannya terlebih dahulu. Kita mau buka Alkitab kita di kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-3. Mazmur pasal 145 ayat yang ketiga, kita baca ya. Adik-adik baca, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Sekali lagi, Mazmur pasal 145 ayat yang ketiga, ayat hafalan kita adalah besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Wow. Tuhan besar, Tuhan berkuasa, dan apa yang kita mau lihat kebesaran Tuhan, apa yang bisa kita pelajari saat ini dari api turun dari langit. Wow. Kalau hari-hari lalu kita melihat kehebatannya Tuhan lewat pemeliharaannya Tuhan, atas Nabi Elia, memelihara Nabi Elia, Tuhan mengirimkan burung gagak dan Tuhan mengirimkan janda yang bisa menuang banyak minyak. Jadi itu cara Tuhan memelihara Nabi Elia. Nah, saat ini bagaimana kebesarannya Tuhan atas Nabi Elia dan tentunya bagi bangsa Israel saat itu. Masih ingat kenapa Nabi Elia dikejar-kejar oleh Ahab, seorang raja Israel bersama istrinya, Ratu Isabel? Karena dia tidak terima kalau bangsa Israel dikatai Nabi Elia bahwa tidak akan ada hujan selama bertahun-tahun. Jadi untuk itu Raja Ahab marah. Raja Ahab ingin membunuh Nabi Elia, bahkan memang berusaha membunuh Nabi Elia. Nah, Tuhan nemuin Nabi Elia lagi. Tuhan nyuruh Nabi Elia datang lagi kepada Ahab. Saat Nabi Elia datang kepada Raja Ahab sudah begini. Saya tahu kamu siapa. Kamu Nabi Elia kan, yang waktu itu bilang bahwa bangsa Israel tidak akan ada hujan. Mau bikin apa lagi kamu? Mau ngomong apa lagi kamu? Mau ngomong jelek-jelekin bangsa Israel lagi? Mau bikin ulah di bangsa Israel lagi? Raja Ahab marah kan? Nabi Elia bilang, saya hanya utusannya Tuhan. Saya ngomong sesuai perintahnya Tuhan. Kalau sampai saat ini kamu dan bangsamu tidak beribadah kepada Tuhan, tetap Tuhan tidak akan memberkati bangsa Israel. Terus Nabi Elia bilang gini, nantang Raja Ahab. Kalau
kamu merasa Tuhan yang saat ini, Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang benar, maka dari itu ayo kita adu. Tuhannya siapa yang luar biasa? Tuhannya siapa yang hebat? Tuhannya Nabi Elia atau Tuhannya Raja Ahab? Datang ke Gunung Karmel beserta dengan 450 nabi-nabi Baalmu dan 400 nabi palsumu. Bawa ke Gunung Karmel. Jangan lupa bawa juga rakyat Israel agar mereka bisa melihat. Gitu kata Nabi Elia. Raja Ahab bilang gini, kamu sendirian, kecil. Apakah Nabi Elia sendiri? Tidak. Nabi Elia bersama dengan Tuhan yang benar, bersama dengan Tuhan yang hebat. Waktu yang ditentukan, mereka datang ke Gunung Karmel. Mereka semua berkumpul di sana, bahkan raja, nabi Baal, nabi palsu, Elia. Rakyat-rakyat Israel pun datang di Gunung Karmel menyaksikan. Kata Elia, kalau Tuhanmu, Tuhan yang saat ini kamu sembah adalah Tuhan yang benar, lihatlah di situ ada tungku korban bakaran. Jika Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang benar, Dia akan menurunkan api dari langit dan membakar korban persembahan. Tapi jika Tuhanku yang benar, Tuhanku yang akan bertindak. Api akan turun dari langit dan membakar korban persembahan. Untuk itu saya kasih kesempatan untuk kamu Raja Ahab, kasih tahu nih nabi-nabimu, nabi-nabi palsumu, nabi-nabi Baalmu untuk mengadakan upacara persembahan terlebih dahulu. Aku tak yang belakangan wis. Kasih tahu Tuhanmu, kasih tahu Allahmu. Nanti kalau Allahmu itu Allah yang benar, pasti akan menurunkan api dari langit untuk membakar korban persembahan itu. Raja Ahab dan nabi-nabi Baal gak terima atau digitukan sama Nabi Elia yang hanya satu orang doang. Mereka 450 plus 400 orang mengadakan upacara. Gimana caranya agar Allah yang mereka sembah, Allahnya mereka, Baalnya mereka bisa menurunkan api dari langit dan membakar korban persembahan itu. Mereka melakukan berbagai macam cara, bahkan menyakiti diri mereka sendiri, agar Tuhan mereka itu mau menurunkan api dari langit. Nabi Elia ngece dong. Nabi Elia giniin, mana lo Tuhanmu? Mana? Apinya mana? Korbannya kok enggak terbakar-bakar? Tuhanmu bener apa enggak? Apa Tuhanmu ini enggak punya telinga sehingga enggak bisa dengar? Atau Tuhanmu itu buta, enggak bisa lihat kamu kesakitan? Mana Tuhanmu? Tambah marah mereka, tambah menyakiti diri mereka. Mereka minta wah gitu. Berdoa sesuai berdoanya mereka, minta agar diturunkan api dari langit dan membakar korban. Mereka menyembah patung. Mereka menyembah Allah yang salah. Sudah waktunya bagi Nabi Elia untuk mendoakan agar persembahan itu diterima oleh Tuhan. Sudah, waktumu sudah habis, sekarang ganti waktuku, kata Elia. Terus Nabi Elia bilang gini, minta tolong ya, itu bikin parit di sekitar korban persembahan. Setelah bikin parit, bikin lobang-lobang, kasih air. Nah, menurut kalian kalau api sama air bisa
bersatu enggak? Kan harusnya enggak bisa ya. Api sama air itu kan kalau ada api, disiram air, apinya mati. Tapi itulah yang dilakukan Nabi Elia. Itu dikasih air. Setelah itu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan yang saat ini kita sembah. Dia berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit bumi, Allah yang berkuasa atas aku dan atas kamu, Allah yang berkuasa atas semuanya. Dia berdoa meminta agar Tuhan Allah menurunkan api dari langit. Dan apa yang terjadi? Di depan mata semua orang, di depan mata rakyat Israel, di depan mata Raja Ahab dan Ratu Isabel, di depan mata semua nabi-nabi yang sudah menyakiti dirinya, ada api turun dari langit, jebret, membakar korban persembahan dari Nabi Elia. Bahkan di antara di lingkarannya persembahan itu ada air loh. Tapi kuasa Tuhan lebih luar biasa dari air. Kuasa Allah lebih dahsyat daripada apapun, membakar korban persembahannya Elia. Tuhan luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, bahwa siapa yang kita sembah saat ini, kalau kita menyembah Allah yang sama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah benar. Kita menyembah Allah yang luar biasa. Mungkin saat itu Tuhan bisa mengirimkan api dari langit dan membakar korban persembahannya Elia. Itu cara Tuhan menolong Nabi Elia. Saat ini kehebatannya Tuhan, kedahsyatannya Tuhan mungkin gak sama. Gak mungkin kalau Kak Deka minta kuasa Tuhan saat ini, Tuhan turunkan ini itu uang dari langit untuk memberkati aku. Gak mungkin Tuhan akan lakukan itu. Tapi Tuhan yang sama, Allah yang sama, Allah yang berkuasa bisa melakukan dengan caranya yang lain. Mungkin mengirimkan uang itu lewat orang lain. Tapi kedahsyatannya Tuhan tetap sama. Kita menyembah Allah yang benar dan kita percaya Tuhan Allah yang disembah oleh Nabi Elia waktu dulu dan Tuhan Allah yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang sama, yang memiliki kuasa yang sama, yang mampu menolong kamu, menolong saya, dan kuasanya akan menyertai kita dalam setiap hari-harinya kita, dalam sekolahmu, dalam lesmu, dalam belajarmu, atau dalam saat kamu bermain. Tuhan akan menolong kamu, menjaga kamu, dan dengan kehebatannya Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu bisa melakukan bersama dengan Tuhan. Ingat pesan Kak Deka bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Jangan kecilkan kuasa Tuhan dengan kita tidak percaya kuasanya Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mau terus belajar bersama-sama, kami mau meyakini dan terus berjalan di dalamnya bahwa Tuhan Allah yang kami sembah adalah Tuhan Allah yang hebat, yang mampu menolong kami, yang mampu menyertai kami dalam segala situasi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami mau terus menyembah Engkau Allah yang benar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.